Zhou, keluarlah, kita perlu bicara, kata Ye Xuan dengan suara berat. Cahaya hukum di tubuh Qin Tai'a berkedip beberapa kali, dan sesosok yang terkondensasi oleh cahaya muncul di belakangnya. Kemudian, suara Zhou keluar. Apa yang ingin kamu katakan? Apa yang ingin kau lakukan? Biarkan dia datang ke tempat berbahaya seperti ini sendirian. Mau sampai kapan kau memerintahnya? Tanya Ye Xuan dengan suara berat. Ini kesepakatan yang adil, dan dialah yang mengusulkannya. Apa kau mau mengingkari janjimu? Nada bicara Zhou jelas agak tidak puas. Qin Tai'a mengulurkan tangan dan menekan bahu Ye Xuan, lalu berkata, baiklah, jangan membantah. Memang aku yang mengusulkan kesepakatan ini. Faktanya, saat Qin Tai'a memasuki Changsheng Tian, vitalitasnya hampir habis. Pada akhirnya, hanya sedikit semangat sejati yang tersisa, tidak musnah. Setelah perang antara alam Jiushu dan alam Minggu pecah, Qin Tai'a berkomunikasi dengan Zhou dan mencapai kesepakatan. Dalam transaksi ini, Qin Tai'a memperoleh waktu dan sebagian peningkatan kekuatannya, dan akhirnya mampu keluar dari zona kematian dan berpartisipasi dalam perang di alam Kyushu. Sebagai gantinya, Qin Tai'a setuju untuk mendapatkan salah satu dari 4 hukum dasar untuk Zhou, salah satu di antaranya akan baik-baik saja. Di antara 4 hukum dasar, waktu ada di tangan Zhou sendiri, dan dia meninggal di medan bintang gelap. Satu-satunya yang tersisa adalah ruang, yang paling mudah ditemukan, jadi Qin Tai'a telah mencari hukum ruang, salah satu dari 4 hukum dasar. Pertama, saya menemukan 33 surga, dan kemudian Taman Ibel. Ye Xuan berpikir sejenak dan berkata dengan suara berat, kalau tidak salah ingat, Raja Ibel mayat hidup memiliki salah satu dari 4 hukum dasar, kematian. Kesepakatanku denganmu hanya untuk membasmi Raja Ibel mayat hidup, dan itu tidak termasuk membantumu mendapatkan kematian, kan? Memang, kalau begitu, bagaimana kalau menggabungkan 2 kesepakatan menjadi 1? Basmi Raja Ibel mayat hidup dan dapatkan kematian, lalu berikan kepadamu. Ini tidak akan dihitung sebagai mengingkari janjimu, kan? Kata Ye Xuan. Ini sama sekali tidak termasuk mengingkari janjimu. Namun, dilihat dari kekuatanmu, hanya jika kau mendapatkan salah satu dari 4 hukum dasar, kau bisa memiliki kesempatan untuk menantang Raja Ibel abadi. Karena itu, mendapatkan ruang terlebih dahulu adalah pilihan yang paling tepat, jelas Zhou. Karena kita sudah di sini, mari kita coba, kata Qin Tai'a. Ye Xuan berpikir sejenak dan berkata, baiklah. Karena kita sudah di sini, aku akan pasrah jika tidak mencobanya. Mari kita bekerja sama untuk membuka pintunya terlebih dahulu. Qin Tai'a mengulurkan tangannya dan menekannya ke pintu istana. Ia berteriak dengan suara berat dan mendorong dengan keras. Ye Xuan juga mengulurkan tangannya untuk memegang sisi lain pintu, berteriak keras, dan mendorong ke depan dengan kuat. Gerbang istana akhirnya terbuka perlahan, dan situasi di dalam istana pun dapat terlihat. Bagian dalam istana Ibel ini sangat sunyi, dan tampaknya itu bahkan bukan aula utama. Ye Xuan hendak melangkah masuk, namun saat tubuhnya melewati gerbang, perasaan aneh dari patahan ruang muncul lagi, lalu dia berjalan masuk ke pemakaman Dewa Ibel. Melihat ke belakang, Qin Tai'a juga keluar. Keduanya saling berpandangan, lalu berbalik pada saat yang sama dan ingin kembali, tetapi setelah melangkah, perasaan aneh kesalahan spasial itu menghilang, dan keduanya masih berada di depan batu nisan di gunung terakhir pemakaman Dewa Ibel. Ye Xuan segera memahami bahwa ini adalah kekuatan ruang, salah satu dari 4 hukum dasar. Rasa ketidaksinambungan spasial ini dapat dikontrol secara bebas oleh mereka yang menguasai hukum ruang. Jelaslah bahwa ruang gerbang istana Ibel dan ruang pemakaman Ibel disambung menjadi satu. Ye Xuan melangkah melewati gerbang istana dan akhirnya berjalan menuju pemakaman. Ketika ia ingin kembali, hukum ruang berubah lagi dan patahan ruang menghilang. Ye Xuan dan Qin Tai'a sekali lagi mencari lorong kehampaan dan memasuki istana Dewa Ibel. Kali ini, Ye Xuan meningkatkan konsentrasinya, membuka domain pedang tak terlihat, dan mencoba melintasi gerbang istana lagi. Saat kaki kananku melangkah, aku langsung merasakan sensasi aneh dari patahan spasial. Jelas saja, jika Anda berjalan ke sana, Anda pasti akan berakhir di tempat lain yang tidak ada hubungannya. Oleh karena itu, Ye Xuan mengambil langkah ini di tengah jalan dan kemudian menariknya kembali. Saya mencobanya beberapa kali dan dapat merasakan adanya diskontinuitas spasial setiap saat. Bahkan jika domain pedang tak kasat mata dibuka, mustahil untuk mematahkan patahan ruang yang diciptakan oleh hukum ruang. Ye Xuan menarik kakinya, berbalik menatap Qin Tai'a, dan berkata, ini bukan solusi. Jika tidak ada metode pedang untuk mematahkannya, tidak ada cara untuk masuk. Zhou, giliranmu mencari solusi, kata Qin Tai'a dengan suara berat. Cahaya hukum berkedip beberapa kali, dan berkata kalian hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Aku hanya bisa memberitahu kalian satu hal, jika ruang memiliki titik awal, pasti ada titik akhir.
Ada patahan ruang di gerbang yang mengarah keluar, jadi pasti ada patahan ruang lain yang mengarah ke dalam istana. Patahan ruang tidak pernah tunggal. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menemukan patahan ruang sekecil itu di Taman Ibel? Lagi pula, patahan ruang ini bisa diubah. Yesuan berkata demikian dan ingin mencoba lagi memotong patahan ruang angkasa itu dengan pedangnya. Sebelumnya, dia mengandalkan domain pedang tak terlihat untuk membelah patahan ruang angkasa, yang memungkinkannya membuka lorong hampa dan melihat istana Dewa Ibel. Yesuan membuka wilayah pedang tak kasat mata, menghunus pedangnya dan menebas ke bawah. Cahaya pedang menebas ke bawah sepanjang arah patahan angkasa. Sesar spasial itu langsung terbuka. Namun, patahan spasial lama terpotong dan patahan spasial baru terbentuk pada saat yang sama. Setelah mencoba beberapa kali, saya masih belum bisa menembus patahan angkasa itu. Selanjutnya, Yesuan dan Qin Tai'a mencoba memecahkan patahan ruang yang diciptakan oleh hukum ruang di Taman Ibel. Waktu berlalu dengan cepat dan lebih dari 10 hari telah berlalu. Pagi-pagi sekali, tiba-tiba sebuah tim memasuki Taman Ibel dan datang ke pemakaman Ibel. Ketika Yesuan dan rekan-rekannya bertemu tim ini, kedua belah pihak sedikit terkejut. Tim yang datang tidak lain adalah tim dari dunia atas yang dipimpin oleh Saint Nirvana. Mengapa kalian di sini? Saint Jiemi menatap mereka berdua dengan ekspresi serius. Bukankah seharusnya aku yang menanyakan ini padamu? Kudengar Saint Silent Lord pergi ke 33 surga untuk menuntut keadilan. Bagaimana mungkin dia punya waktu untuk mengunjungi Taman Ibel? Tanya Yesuan sambil tersenyum tipis. Mendengus. Saint Jiemi mendengus dingin dan berkata, ya, aku memang pergi ke surga ke-33. Namun, beberapa hari yang lalu, Dewi Yao Chen tiba-tiba meninggalkan surga ke-33 karena suatu alasan yang tidak diketahui. Aku mengikutinya sepanjang jalan dan berakhir di sini. Yesuan mengangkat alisnya dan bertanya dengan heran Dewi Yao Chen juga datang. Ketika Yesuan mendengar berita itu, dia sedikit terkejut pada awalnya, tetapi setelah memikirkannya beberapa saat, dia mengerti apa yang sedang terjadi. Dewi Yao Chen pernah berkata bahwa dia ingin menemukan keempat hukum dasar dan menyelesaikan apa yang belum dilakukan Kaisar Taihao. Dengan kata lain, dia mengetahui bahwa hukum angkasa yang hilang di 33 surga berada di Taman Ibel, jadi dia datang ke sini. Dewa Suci Keheningan awalnya memimpin sebuah tim ke-33 surga untuk meminta hukuman, tetapi ketika ia mengetahui bahwa Dewi Yao Chen telah meninggalkan 33 surga, ia mengejarnya sepanjang jalan dan kemudian bertemu Yesuan dan yang lainnya. Mengaum, raungan naga terdengar dari langit, dan nafas naga menyembur keluar, seperti sinar aurora yang menembus seluruh langit Taman Ibel, mengubah monster yang menutupi langit dan matahari menjadi abu. Sekelompok monster yang menutupi langit dilelehkan oleh napas sang naga, seolah-olah langit yang gelap terkoyak, sehingga membiarkan sebagian cahaya bersinar melewatinya. Yesuan, Saint of Silence dan yang lainnya mendongak dan melihat Dewa Naga berjanggut terbang melintasi langit, perlahan mendarat di depan semua orang dan berubah menjadi wujud manusia. Saudara Qiuran, bagaimana kamu bisa masuk? Yesuan menunjukkan ekspresi terkejut. Setelah kau pergi, aku mendengar Dewa Naga tua berbicara tentang beberapa hal di Taman Ibel. Setelah memikirkannya, kupikir aku harus ikut. Dewa Naga berjanggut menoleh ke arah Santo Keheningan di sampingnya, dan mereka saling menyapa, sambil berkata, Santo Keheningan biasanya menyendiri. Aku mungkin tidak pernah bertemu dengannya sekalipun selama masa jabatannya. Mengapa dia datang ke Taman Ibel? Kau bertanya meskipun kau sudah tahu jawabannya. Apa kau tidak tahu aku mengundang aliansi 7 alam untuk mengepung 33 surga? Sikap Saint of Extinction agak dingin. Jelas sekali ia pernah ditolak ketika ia mengundang aliansi 7 alam untuk mengepung 33 surga sebelumnya. Aneh, penguasa suci keheningan seharusnya berada di surga ke-33 saat ini, jadi bagaimana mungkin dia ada di sini? Kata Dewa Naga berjanggut sambil tersenyum, tidak peduli. Saya datang ke sini mengikuti Yao Chen, jawab Saint Jiemi. Dewa Naga berjanggut berpikir sejenak dan menjelaskan, Santo Keheningan, jangan salahkan aku karena tidak menerima undanganmu. Aku sudah pernah ke 33 surga sekali, jadi aku tidak perlu pergi lagi. Meskipun aliansi 7 alam merupakan sebuah aliansi, masing-masing dunia bersifat independen dan terpisah oleh miliaran mil kekosongan, sehingga tidak memiliki kewajiban untuk membantu dunia lain. Oleh karena itu, aliansi 7 alam hanya akan bergabung dalam urusan yang berkaitan dengan bencana nirwana. Sedangkan untuk masalah pribadi lainnya, tidak ada kewajiban untuk membantu. Dewa Suci Keheningan memang agak tidak puas karena Dewa Naga berjenggot menolak permintaannya untuk menyerang 33 surga demi menyelamatkan putrinya, tetapi dia menerobos masuk ke Taman Ibel karena Yesuan. Yang benar-benar membuatnya tidak bahagia adalah perbedaan perbandingannya. Tepat saat mereka tengah berbincang, seberkas cahaya menakjubkan terbang dari cakrawala. Saint Jiemi langsung mendongak, dengan raut wajah marah.
Ia terbang ke langit untuk menghalangi cahaya yang keluar dan berteriak, Yao Chen, kembalikan putriku. Orang dalam cahaya menakjubkan yang lolos ini tidak lain adalah Dewi Yao Chen. Yao Chen Tianfei berhenti, melirik Saint Jimmy dengan tatapan acuh tak acuh, dan bertanya, putri siapa? Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Ekspresi wajah Saint Jimmy berubah semakin buruk, dan dia mendengus marah, gadis suci 9 bayi. Oh, ternyata dia, putriku tidak tahu sopan santun. Sepertinya ayahnya tidak mengajarinya dengan baik, kata Dewi Yao Chen tanpa ekspresi. Kau, sang penguasa suci keheningan dipenuhi amarah dan mengepalkan tinjunya untuk menahan keinginan menyerang. Para anggota aliansi 7 alam dari kota Dewa Naga berjenggot mengikuti dan berhenti tidak jauh untuk menonton, tetapi tidak ikut campur dalam masalah itu untuk sementara waktu. Saint Jimmy menahan amarahnya dan berkata dengan suara berat, apa yang kau inginkan sebagai imbalan karena melepaskan putriku? Yao Chen Tianu berkata dengan acuh tak acuh dia ada di 32 lantai bawah dari 33 surga. Pergi dan selamatkan dia sendiri. Aku tidak akan menghentikanmu. Anda, sang penguasa keheningan suci ingin menyelamatkan mereka, tetapi akan memakan waktu setidaknya 10 tahun untuk menembus lapisan luar angkasa. Dia menarik napas dalam-dalam, menahan amarahnya, dan berkata, jika Jiuying melakukan kesalahan, aku minta maaf atas namanya. Tolong bebaskan Jiuying. Kalau di rumah kamu tidak diajari dengan baik, pasti ada yang mengajarimu saat kamu keluar. Kalaupun bukan aku, pasti orang lain yang mengajarimu. Kamu boleh melakukan apapun untuk menyelamatkan orang, dan aku tidak akan menghentikanmu. Untuk saat ini, aku punya urusan yang lebih penting, tolong minggir. Setelah mengatakan ini, Dewi Yao Chen mengalihkan pandangannya dan mengamati makam Dewa Ibel di bawah. Sang Dewa Keheningan Suci menyipitkan mata, berpikir sejenak, lalu tidak berkata apa-apa lagi. Ia pun mundur selangkah dan membiarkan Dewi Yao Chen pergi. Dewi Yao Chen terbang ke istana Dewa Ibel di bawah dan mulai mencoba memutus patahan ruang yang diciptakan oleh hukum ruang. Sang Dewa Suci Nirvana menyaksikan dari langit tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Seorang tetua dari kuil sunyi datang ke sisinya dan berbisik, Tuan Suci, apakah Anda tidak akan menyelamatkan gadis suci? Saint of Silence berkata dengan suara berat jangan khawatir, dia datang ke sini untuk 4 hukum dasar. Ketika saatnya tiba, dia pasti akan bertarung dengan Dewa Ibel yang tertidur di sini. Ketika mereka mulai bertarung, akan ada banyak kesempatan. Mendengar ini, tetua kuil sunyi tersenyum dan memuji, Tuan Suci memang bijaksana. Jika rencananya matang, mungkin kita bisa mendapatkan hukum angkasa. Setelah Ye Xuan melihat penampilan Dewi Yao Chen, dia dan Qin Tai'a saling memandang dan melihat keraguan di mata masing-masing. Tak perlu dikatakan lagi bahwa tujuan Dewi Yao Chen muncul di sini pastilah hukum ruang, salah satu dari 4 hukum dasar. Awalnya, hukum angkasa seharusnya berada di 33 surga, tetapi diambil oleh Ibel di Taman Ibel. Tidak mengherankan sama sekali bahwa Dewi Yao Chen datang untuk merebut hukum ruang angkasa. Namun, karena Zhou, tujuan Ye Xuan dan Qin Tai'a juga adalah hukum luar angkasa, yang menciptakan konflik kepentingan yang tak terelakkan. Qin Tai'a berkata dengan suara berat jangan cemas, bertindaklah sesuai keadaan. Jika sesuatu tidak dapat dilakukan, jangan dipaksakan. Ye Xuan mengangguk dan berjalan bersamanya ke gerbang istana Ibel. Dewi, kita bertemu lagi. Ye Xuan membungkuk dan memberi hormat. Dewi Yao Chen memperhatikan Ye Xuan ada di sini pagi-pagi, tetapi dia tidak punya waktu untuk menyapa. Pada saat ini, Ye Xuan mengambil inisiatif untuk menyapanya, dan Yao Chen Tianfei berbalik dan berkata, apakah Anda di sini untuk 4 hukum dasar juga? Ye Xuan tidak menyembunyikannya dan mengangguk dan berkata, ya, saya datang ke sini untuk hukum luar angkasa. Ekspresi Yao Chen Tianu tetap tidak berubah. Ia berkata dengan tenang, kalau begitu, kita harus menemukan hukum ruang dulu. Soal siapa yang bisa mendapatkannya, semua tergantung kemampuan masing-masing. Ye Xuan memaksakan senyum dan berkata, jika kita ingin bersaing, kita pasti akan kalah dari Dewi. Tidak masalah. Kalau kau mau, bertarunglah. Mau bertarung sebagai seorang pria sejati atau menggunakan cara apapun, itu terserah padamu. Namun, 4 hukum dasar pernah dikuasai oleh Tai Hao. Siapapun itu, aku takkan menyerah. Jadi, siapapun yang ingin memperjuangkannya, aku takkan menyerah. Dewi Yao Chen menyatakan sikapnya secara langsung. Ye Xuan tersenyum dan berkata, Sang Dewi memang seorang pahlawan wanita, jujur dan terus terang, yang membuat orang mengaguminya. Yao Chen Tianu jarang tersenyum dan berkata, setelah bangun tidur, hanya kamu yang aku suka, kalau tidak, aku tidak akan mengatakan sepatah kata pun kepadamu. Ye Xuan beralih ke topik utama dan bertanya apakah Sang Dewi punya cara untuk memecahkan hukum ruang. Aku sudah di sini selama beberapa hari dan belum bisa masuk ke istana ini. 4 hukum dasar adalah kekuatan paling orisinal di alam semesta.
Wajar jika hukum-hukum itu tidak dapat dipecahkan. Namun, patahan ruang pasti ada. Mari kita cari jalan, kata Dewi Yao Chen sambil melihat sekeliling dan mulai mengamati lingkungan sekitarnya. Selain Dewa Suci Penghancur Senyap, beberapa makhluk superior yang kuat dari aliansi 7 alam juga memasuki Taman Ibel. Semua orang berkumpul di depan gerbang Istana Dewa Ibel, memikirkan cara untuk menerobos patahan ruang dan memasuki istana. Tujuan setiap orang memasuki Taman Ibel adalah hukum dasar di Taman Ibel, karena terkait dengan bencana pemusnahan. Oleh karena itu, terjadi konflik kepentingan di antara semua orang berkuasa yang hadir. Namun, konflik ini tidak akan langsung terlihat sebelum keempat hukum dasar itu muncul. 4 hukum dasar alam semesta merupakan kekuatan paling orisinal dan memiliki kekuatan absolut untuk mengendalikan alam semesta. Oleh karena itu, di hadapan patahan ruang yang diciptakan oleh hukum ruang, bahkan dengan begitu banyak kaisar dewa yang hadir, mereka tidak dapat memikirkan cara untuk mematahkannya dalam waktu singkat. Yesuan menarik Dewa Naga berjanggut itu ke samping dan bertanya, tadi kau bilang Dewa Naga tua itu juga membicarakan sesuatu tentang Taman Ibel. Aku tidak sempat mendengarkannya. Apa yang dikatakan Dewa Naga tua itu? Ketika Dewi Yao Chen muncul tadi, dia menyela topik pembicaraan. Sekarang Yesuan mengingatnya, dia menarik Dewa Naga berjanggut ke samping untuk melanjutkan topik pembicaraan. Oh, Dewa Naga tua itu menceritakan kisah Dewa Ibel yang tidur di Taman Ibel. Dewa Naga berjanggut mulai menceritakan kembali kisah yang diceritakan oleh Dewa Naga tua. Dia menunjuk ke 27 nisan gunung di pemakaman Dewa Ibel dan bertanya, apakah kamu tahu ada berapa banyak nisan di sini? 27. Aku sudah menghitungnya berkali-kali sebelumnya, jawab Yesuan. Yah, 27. Tapi kau tentu tidak tahu berapa banyak Dewa Ibel yang terkubur di bawah 27 batu nisan ini. Dewa Naga berjanggut itu tampak ingin membangkitkan selera semua orang sebelum memberikan jawabannya. Bukankah 27? Yesuan dengan santai memberikan jawaban yang tidak pasti. Menurut pemikiran normal, ada 27 batu nisan, jadi seharusnya ada 27 setan yang terkubur di bawahnya. Ini adalah kebenaran yang sangat sederhana. Akan tetapi, karena Dewa Naga berjenggot menanyakan hal ini, jawabannya pasti bukan 27, kalau tidak, maka tidak perlu bertanya. Dewa Naga berjanggut tertawa dan berkata, bukan 27. Jawabannya 1, atau 0. Apa yang terjadi? Yesuan menjadi semakin penasaran. Dewa Naga tua berkata bahwa Dewa Ibel di Taman Ibel adalah tubuh nirwana. Setelah masa hidupnya habis, tubuhnya membusuk dan ia dimakamkan di pemakaman Dewa Ibel. Setelah ribuan tahun, makhluk hidup baru akan tumbuh dari tubuh yang membusuk dan terlahir kembali di nirwana. Makhluk hidup yang terlahir kembali di nirwana akan merangkak keluar dari tanah pemakaman dan menjadi Dewa Ibel baru. Dewa Naga berjanggut menunjuk ke batu nisan di pegunungan di pemakaman Dewa Ibel dan melanjutkan, jadi, 27 batu nisan yang kau lihat bukanlah 27 Dewa Ibel, melainkan 27 generasi Dewa Ibel ini. Jadi, hanya ada satu Dewa Ibel yang terkubur di bawah batu nisan ini, tetapi Dewa Ibel ini tidak benar-benar mati, jadi bisa juga dikatakan 0. Setelah mendengar cerita ini, Yesuan akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Awalnya saya pikir ada 27 setan di Taman Setan. Saat itu aku pikir kekuatan Taman Ibel ini terlalu mengerikan, tapi sekarang semuanya menjadi jelas bagiku setelah mendengarnya. Tidak ada 27 Ibel di Taman Ibel, tetapi hanya satu. Dewa Ibel yang hidup selama 27 kehidupan. Tepatnya, haruslah generasi ke-28, karena batu nisan baru hanya akan muncul setelah kematian kehidupan tertentu. Sekarang ada 27 batu nisan di pemakaman Dewa Ibel, jadi Dewa Ibel ini pastilah generasi ke-28. Yesuan mendongak dan melihat sekeliling, lalu melihat sekelompok monster yang berdesakan di luar pemakaman Dewa Ibel. Tiba-tiba sebuah ide terlintas di benakku dan aku bertanya, bagaimana dengan monster-monster ini? Haha, kakak Ye pintar sekali. Aku sudah membuatmu memikirkan kembali poin pentingnya. Aku tidak tahu kenapa ada begitu banyak monster kecil di Taman Ibel. Aku baru tahu setelah Dewa Naga tua itu memberitahuku. Dewa Naga berjanggut tertawa dan mengulangi kata-kata Dewa Naga tua karena bahkan setelah kematian, vitalitas Dewa Ibel ini sangat kuat. Terlebih lagi, setelah kematian tubuh fisiknya, ia dapat terlahir kembali ke bentuk kehidupan baru. Oleh karena itu, setelah kematian Dewa Ibel ini, energi Ibel yang dipancarkannya dapat melahirkan bentuk kehidupan seperti tubuhnya, yaitu Ibel-Ibel kecil ini. Yesuan mengangkat alisnya dan menatap monster-monster kecil yang menutupi langit di luar pemakaman Dewa Ibel. Ia tiba-tiba mengerti mengapa monster-monster kecil ini tidak berani mendekat. Monster-monster kecil ini tidak takut dengan kuburan Dewa Ibel, mereka jelas takut ditelan oleh tubuh Dewa Ibel. Kalau kita pahami hal ini, lalu perhatikan ekspresi para monster kecil itu, memang sangat jelas.
Monster-monster kecil ini sebenarnya adalah bentuk kehidupan yang keluar dari tubuh Ibel, dan merupakan bagian dari Ibel. Hal ini juga menjelaskan mengapa Ibel di Taman Ibel bersedia menyegel seluruh Taman Ibel dan mencegah monster kecil keluar untuk menimbulkan masalah. Alasannya sederhana, karena monster kecil ini adalah bagian dari tubuh Ibel. Meskipun seekor monster kecil sangat lemah, jika digabungkan, mereka menjadi kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Kalau monster-monster kecil ini lari keluar dari Taman Ibel dan tidak kembali, itu sama saja dengan Dewa Ibel yang kehilangan sebagian kekuatannya, dan lama-kelamaan kekuatannya akan makin melemah. Memikirkan hal ini, Ye Xuan menemukan hal lain yang salah. Apakah ada monster kecil di Taman Ibel sepanjang waktu? Tanya Ye Xuan. Dewa Naga berjanggut mencengkeram surai singa di lehernya dan berkata dengan ragu, seharusnya begitu, kan? Karena Taman Ibel selalu sangat tenang dan tidak pernah ada masalah, alam Dewa Naga jarang memperhatikan Taman Ibel. Oleh karena itu, Dewa Naga berjanggut tidak jelas tentang situasi khusus monster kecil di sini. Ye Xuan segera berkata, bisakah kita berkomunikasi dengan penjaga naga dari alam Dewa Naga? Konfirmasikan situasi sebenarnya dari monster-monster kecil di Taman Ibel dan lihat apakah mereka memang selalu ada. Ini sangat penting. Baiklah, aku akan bertanya. Dewa Naga berjanggut setuju, lalu menggunakan teknik rahasia klan naga untuk berkomunikasi dengan para penjaga naga di alam Dewa Naga. Meskipun tidak ada masalah di Taman Ibel, bagaimanapun juga tempat itu berada di pinggiran lingkup pengaruh alam Dewa Naga. Oleh karena itu, alam Dewa Naga masih memiliki sekelompok penjaga naga yang bertanggung jawab untuk memantau pergerakan di Taman Ibel. Setelah beberapa saat, Dewa Naga berjanggut itu berbalik dan menjawab, aku sudah bertanya sebelumnya. Jumlah monster kecil di Taman Ibel tidak tetap. Di beberapa era, jumlahnya sangat banyak, dan di era lain, jumlahnya sangat sedikit, bahkan hampir punah. Sepertinya ada siklusnya, tetapi alam Dewa Naga belum mengirim penjaga naga untuk menyelidiki, jadi lamanya siklus tersebut tidak jelas. Cukup mengetahui fitur ini. Mata Ye Xuan perlahan-lahan menunjukkan kilatan cahaya yang cemerlang, dan dia berkata, melihat banyaknya monster kecil sekarang, seharusnya ini adalah puncak siklus, kan? Benar, pengawal naga juga mengatakan bahwa jumlah monster kecil di Taman Ibel selama 100 tahun terakhir sangat banyak, tegas Dewa Naga berjenggot. Benar sekali, Ye Xuan menyeringai. Ada apa? Tanya Dewa Naga berjanggut dengan bingung. Keadaan sebenarnya dari Dewa Ibel ini. Ye Xuan menoleh dan menatap batu nisan Dewa Ibel ke-27. Dewa Naga berjanggut melihat ke arah yang dituju Ye Xuan, dan saat dia melihat batu nisan ke-27 Dewa Ibel, sebuah lampu tiba-tiba menyala di benaknya dan dia mengerti arti kata-kata Ye Xuan. Begitulah adanya. Dia tampak terkejut dan tertawa. Bagaimana monster di Devil's Garden muncul? Itu disebabkan oleh energi jahat yang keluar dari tubuh Ibel setelah kematiannya. Dengan kata lain, monster diciptakan setelah kematian Dewa Ibel. Oleh karena itu, jumlah monster akan menunjukkan perubahan berkala. Saat Ibel masih hidup, jumlah monsternya sangat sedikit, bahkan tidak ada sama sekali. Setelah Ibel itu mati, energi Ibel meluap dari tubuhnya dan kemudian monster-monster mulai bermunculan. Semakin lama setelah kematian Ibel, semakin banyak Ibel yang akan muncul. Sekarang, di seluruh Taman Ibel, kecuali pemakaman Dewa Ibel, ada miliaran monster di sekitarnya. Banyaknya monster seperti itu mengindikasikan satu hal, Ibel di Taman Ibel telah mati, dan telah lama mati. Tentu saja, jika Dewa Ibel meninggal cukup lama, kehidupan baru akan terlahir kembali dari tubuh Dewa Ibel yang membusuk. Setelah Ibel terlahir kembali dan memperoleh tubuh baru, ia akan merangkak keluar dari tempat pemakamannya. Apa hal pertama yang akan Anda lakukan saat merangkak keluar? Tentu saja, dia akan mengambil kembali kekuatannya sendiri dan menelan kembali energi jahat yang tersebar ke dalam tubuhnya. Dengan kata lain, setelah Dewa Ibel terlahir kembali, dia pasti akan memakan monster di Taman Ibel terlebih dahulu. Ini juga menjadi alasan mengapa monster-monster ini tidak berani mendekati pemakaman Dewa Ibel, karena mereka akan dimakan jika mendekati pemakaman Dewa Ibel. Dari petunjuk ini, mudah untuk menarik kesimpulan. Ibel di Taman Ibel telah mati dan sedang dalam proses nirwana dan kelahiran kembali. Ia mungkin telah mencapai tahap akhir nirwana dan kelahiran kembali. Tentu saja, Ibel berada dalam kondisi paling rentan pada saat ini. Selain itu, ada satu poin penting lagi yang lebih penting. Dengan kata lain, Ibel di Taman Ibel kini tidak boleh berada di Istana Ibel, melainkan dikubur di bawah batu nisan Ibel. Kini, total ada 27 batu nisan di Taman Ibel. Jika semuanya benar, maka Ibel ini seharusnya berada di bawah batu nisan Ibel yang terakhir. Oleh karena itu, Ye Xuan dan Dewa Naga berjenggot memandang batu nisan Dewa Ibel ke-27 pada saat yang sama. Adapun kesalahan spasial di gerbang Istana Ibel, itu hanya digunakan untuk menarik perhatian.
Yesuan dan Dewa Naga berjenggot keriting terbang di atas batu nisan Dewa Ibel ke-27. Mereka saling memandang, dan Dewa Naga berjenggot keriting berkata, "Kalian datang. Aku akan melakukannya." Saat Yesuan berbicara, dia menghunus pedang kunpeng dan menebasnya. Ledakan. Pedang itu menyala dan batu nisan yang dibangun di gunung itu meledak. Gunung-gunung runtuh, mengguncang bumi. Suara keras itu segera menarik perhatian semua orang kuat di Taman Ibel. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang kamu lakukan? Orang-orang kuat dari aliansi 7 alam bergegas dan menatap Yesuan dan Dewa Naga berjenggot dengan mata bingung. Dewa Naga berjanggut tidak menjelaskan kepada mereka, tetapi hanya menunjuk ke bagian bawah batu nisan yang runtuh. Semua orang melihat ke arah yang ditunjuk oleh Dewa Naga berjanggut, dan di antara debu, mereka perlahan melihat sesosok tubuh tinggi berjalan keluar dari rerun Dewa Batu Nisan. Sesosok makhluk hidup berwarna abu-abu kehitaman muncul. Ia sangat tinggi, dengan cahaya merah menyala di matanya. Ketika semua orang melihat Ibel muncul, mereka semua menahan napas. Dewa Ibel meraung marah, "Beraninya kau memasuki wilayahku dan menghancurkan kuburanku. Apa yang ingin kau lakukan?" Yesuan menjawab, "Datang dan dapatkan hukum ruang angkasa." "Itulah hukumku, apakah kalian perampok?" raung setan itu. Tepat pada saat ini, Dewi Yao Chen melayang perlahan dan berkata dengan santai, "Kau mengambil hukum angkasa dari 33 langit. Bukankah kau juga seorang perampok? Sekarang, saatnya mengembalikannya kepada pemilik aslinya." Ibel melirik ke arah para kaisar dewa yang hadir dan menyipitkan matanya sedikit. Dia sangat jelas tentang situasinya saat ini. Belum lagi dia baru saja bereinkarnasi dan belum pulih ke wujud puncaknya. Sekalipun dia dalam wujud puncaknya, dia tidak akan sebanding dengan begitu banyak orang kuat. Oleh karena itu, matanya berbinar, dan tubuhnya melesat menuju istana Ibel bagai kilat yang menyambar. "Hentikan dia!" teriak seorang anggota aliansi 7 alam, lalu segera bertindak, menggunakan senjata ajaib untuk mencegat Ibel itu. Harta karun itu menebas di depan Dewa Ibel. Dewa Ibel mengangkat tangannya dan melepaskan hukum ruang. Tubuhnya secara ajaib bergerak maju agak jauh, menghindari serangan harta karun itu dan menyerbu ke istana Dewa Ibel. Ketika semua orang mengejar ke gerbang istana Dewa Ibel, mereka terhalang oleh patahan ruang yang diciptakan oleh hukum ruang angkasa. "Otang pembawa sial, dia benar-benar masuk. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita harus melanggar hukum ruang angkasa lagi. Berapa lama lagi?" kata seorang pria kuat dari aliansi 7 alam dengan marah. Semua orang mulai berdebat dan memikirkan cara untuk melanggar hukum luar angkasa. Namun, setelah perdebatan panjang, tidak ada solusi yang ditemukan. Yesuan melangkah maju dan berkata dengan lantang, "Sebenarnya, tidak perlu memikirkan cara untuk melanggar hukum ruang. Dewa Ibel ini sangat lemah, jadi serang saja dia dengan keras. Hancurkan istana Dewa Ibel, dan dia akan menyerah cepat atau lambat. Tidak apa-apa, tidak perlu memikirkan ide-ide yang berantakan. Serang saja dengan sekuat tenaga." Semua orang setuju dan bersama-sama mereka menggunakan senjata dan harta kekaisaran untuk menyerang istana Dewa Ibel dengan kekuatan brutal. Ledakan, ledakan, ledakan. Seluruh istana Ibel berguncang, dan ledakan keras terjadi, mengguncang seluruh Taman Ibel. Dengan begitu banyak kaisar dewa yang menyerang pada saat yang sama, orang dapat membayangkan betapa dahsyatnya kekuatan itu. Tak lama kemudian, seluruh Taman Ibel hampir menjadi rerun dewa. Setelah bertahan selama setengah jam, istana Dewa Ibel hampir runtuh. Setan di dalam akhirnya tak dapat bertahan lebih lama lagi dan meraung, "Cukup. Hentikan. Jika kau ingin kami berhenti, buka pintunya." Dewa Ibel tak punya pilihan. Ia dikepung oleh begitu banyak kaisar dewa yang kuat di saat terlemahnya. Sebesar apapun amarahnya, ia harus menundukkan kepalanya. Pintu istana Dewa Ibel terbuka perlahan dan semua orang masuk. Ibel duduk di singgasana istana, melotot marah ke arah semua orang. "Apa yang ingin kau lakukan?" tanya Dewa Ibel dengan suara berat, menahan amarahnya. "Tentu saja untuk 4 hukum dasar. Ada yang perlu ditanyakan," jawab seorang pria kuat dari aliansi 7 alam. Ibel itu terdiam sejenak, lalu berkata, "Baiklah, aku bisa memberimu hukum angkasa. Tapi, kau harus memutuskan siapa yang menginginkannya." Semua orang sedikit terkejut bahwa Dewa Ibel akan setuju menyerahkan hukum ruang angkasa dengan begitu mudahnya. Saling memandang, semua orang tahu bahwa begitu Dewa Ibel setuju untuk menyerahkan hukum angkasa, konflik akan muncul di antara semua orang. Karena pada akhirnya hanya satu orang yang dapat memperoleh hukum ruang. Semua orang menginginkannya, jadi persaingan tidak dapat dihindari. Dewa Naga berjanggut memperingatkan dengan lantang, "Semuanya, jangan impulsif. Jangan terjerumus ke dalam rencana jahatnya untuk menebar perpecahan." Semua orang tahu bahwa persetujuan Ibel untuk menyerahkan hukum angkasa memang diduga akan menimbulkan perpecahan. Namun, mengetahui hal ini tidak mengubah apapun.
Jika Anda ingin mendapatkan hukum antariksa, Anda harus memperjuangkannya. Jika semua orang mencoba merebutnya, konflik tidak dapat dihindari dan akhirnya berubah menjadi perkelahian. Singkirkan pikiran provokatifmu dan lepaskan hukum ruang dulu. Kalau tidak, akan lebih mudah bagi kami untuk membasmimu dulu, baru menyelesaikan masalah distribusi. Saat Ye Xuan berbicara, matanya bagai pedang, menatap ibel itu. Ada kilatan kemarahan di mata ibel itu. Namun, ia baru saja menyelesaikan nirvana dan berada di tahap terlemahnya. Menghadapi begitu banyak orang kuat, mustahil baginya untuk melawan. Oleh karena itu, dia menahan amarahnya, perlahan mengangkat tangannya, dan melepaskan bola cahaya hukum. Bola cahaya hukum ini perlahan melayang keluar, melayang di udara, dan berputar perlahan. Di sekitar bola cahaya hukum ini, ruang terus-menerus dipecah dan ditata ulang, berevolusi menjadi cahaya spasial yang sangat megah. Ketika semua orang melihat bola cahaya hukum ini, mata mereka semua tertarik. Meskipun mereka yang hadir adalah makhluk-makhluk kuat dari dunia atas, berdiri di puncak kehampaan, hanya sedikit dari mereka yang benar-benar telah melihat 4 hukum dasar. Tepatnya, kecuali Dewi Yao Chen, tak seorang pun yang hadir pernah melihat satu pun dari 4 hukum dasar tersebut. Meskipun Ye Xuan telah melihat Zhou, dia belum pernah benar-benar melihat hukum waktu yang dikendalikan oleh Zhou. Sekarang, hukum luar angkasa, salah satu dari 4 hukum dasar, muncul di depan semua orang, dan langsung membuat jantung semua orang berdebar kencang. Hukum ruang ini adalah kekuatan paling orisinal di alam semesta. Selama Anda menguasai hukum ini, Anda akan memiliki kekuatan untuk mengendalikan semua struktur spasial alam semesta. Inilah kekuatan yang diimpikan oleh setiap orang kuat. Selama Anda memperoleh hukum ini, Anda akan melampaui semua dewa dan kaisar yang kuat di dunia, berdiri di puncak tertinggi, dan memandang rendah dunia. Oleh karena itu, semua orang yang hadir menginginkan hukum ini, tetapi pada akhirnya hanya satu orang yang bisa mendapatkannya, dan pertarungan tidak akan terelakkan. Semua orang ingin memperjuangkannya, tetapi tidak ada seorang pun yang akan mengambil langkah pertama. Sebab siapapun yang menyerang terlebih dahulu, sudah pasti akan menjadi sasaran kritik publik. Semua orang terdiam. Setelah beberapa saat, Sein Silen menyarankan kepada 7 pemimpin aliansi dunia lainnya semua orang, memperjuangkan hukum antariksa ini tidak akan menguntungkan siapapun. Malahan, kita bisa mendapatkan solusi yang lebih baik. Bagaimana cara menyelesaikannya? Tanya orang kuat lainnya dari aliansi 7 alam. Sebenarnya, 4 hukum dasar tersebut berkaitan dengan malapetaka nirvana, dan malapetaka nirvana merupakan masalah umum yang dihadapi oleh aliansi 7 alam kita. Oleh karena itu, kita sebenarnya dapat mengikuti aturan sebelumnya. Semua harta karun yang berkaitan dengan malapetaka nirvana akan menjadi milik bersama aliansi 7 alam, ujar Santo Nirvana. Hukum luar angkasa bukanlah harta karun, bagaimana kita bisa membaginya? Saint Jimmy tersenyum dan berkata, ini tidak sulit dipecahkan. Hukum antariksa juga bisa dialihkan ke dunia lain. Kita bisa menetapkan aturan bahwa setiap dunia atas di aliansi 7 alam dapat memegang hukum antariksa untuk jangka waktu tertentu, dan setiap 100 tahun, hukum tersebut akan dialihkan ke perwakilan dunia atas berikutnya. Jika ada dunia yang melanggar aturan ini, aliansi 7 alam akan menghukumnya bersama-sama. Metode ini memang memungkinkan, tetapi siapa yang akan menjadi orang pertama yang memilikinya? Tanya utusan dari alam Xuan Yuan. Ini tidak sulit dipecahkan. Kita akan memutuskan dengan undian. Setelah Saint Silen selesai menjelaskan metode undian, ia menambahkan, namun, ada satu hal yang ingin saya tegaskan terlebih dahulu. Saya hanya setuju bahwa anggota resmi aliansi 7 alam dapat bersama-sama memegang hukum antariksa. Beberapa dunia tingkat rendah yang baru saja naik tidak memenuhi syarat. Ketika orang-orang kuat dari aliansi 7 alam yang hadir mendengar kata-kata Santo Nirvana, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah Ye Xuan dan Qintaya. Beberapa dunia bawah yang muncul belum lama ini jelas merujuk pada alam Jiushu. Alam Jiushu memang baru saja naik menjadi dunia yang lebih tinggi. Sebenarnya, alam Jiushu hanya diakui oleh aliansi 7 alam. Apakah alam Jiushu merupakan anggota aliansi 7 alam atau bukan masih menjadi perdebatan. Kata-kata Santo Nirvana ini jelas ditujukan kepada alam Jiushu. Dewa Naga berjanggut mengerutkan kening dan berkata, Santo Keheningan, keputusanmu tidak tepat, kan? Meskipun alam Jiushu baru naik sebentar, ia telah menerima ordo pangkat surgawi dan secara resmi menjadi dunia yang lebih tinggi. Aliansi 7 alam tidak pernah secara eksplisit menetapkan bahwa semua dunia bawah yang telah naik dapat menjadi anggota aliansi 7 alam, balas Santo pemberontakan senyap. Dewa Naga berjanggut masih ingin memperjuangkan hati Ye Xuan. Ye Xuan mengamati kekuatan orang-orang yang hadir dan berkata, Saudara Qiyuran, tidak perlu bicara lagi. Aku tahu niatmu baik, tapi tetap saja tidak perlu. Saudara Ye, apa pendapatmu tentang masalah ini?
Dewa Naga berjenggot agak tidak berdaya. Ye Xuan tersenyum dan berkata, Saudara Qiyuran, jangan khawatir. Sebenarnya, lebih baik tidak bergabung dengan aliansi tujuh alam. Karena, bagaimanapun caranya, aliansi tujuh alam tampaknya tidak mampu menguasai hukum antariksa. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang kuat dari aliansi tujuh alam yang hadir menunjukkan ekspresi tidak senang dan menoleh ke arah Ye Xuan. Tidak banyak orang kuat dari dunia atas yang hadir. Hanya ada 4 orang kuat dari aliansi tujuh alam yang diundang oleh Dewa Suci Keheningan, ditambah Dewa Naga berjenggot, totalnya ada 6 orang kuat dari dunia atas. Adapun para tetua kuil kehancuran sunyi yang dibawa oleh orang suci kehancuran sunyi, kultivasi mereka belum berada pada level Kaisar Dewa dan dapat diabaikan. Selain itu, ada Ye Xuan, Qin Tai'a, dan Yao Chen Tianfei. Sekarang, Dewa Suci Kepunahan ingin menyatukan aliansi tujuh alam untuk memperjuangkan hukum ruang angkasa, yang secara tak terlihat membagi orang-orang kuat yang hadir menjadi 2 kubu. Di satu sisi ada 6 orang kuat dari aliansi tujuh alam, dan di sisi lain ada Ye Xuan, Qin Tai'a dan Dewi Yao Chen. Tentu saja, ada juga Demon Garden, Dewa Ibel yang baru saja mencapai Nirwana, yang dapat dianggap sebagai kubu ketiga. Jumlah prajurit kuat dari aliansi tujuh alam yang disatukan oleh Dewa Suci Kepunahan, bahkan jika Dewa Naga berjenggot disertakan, tidak terlalu besar, hanya 6 orang kuat. Melihat kekuatan ke-6 pria kuat ini saja, mereka sebenarnya cukup kuat. Jika ke-6 pria kuat ini ditempatkan di dunia manapun di alam semesta, mereka bisa menyapu bersih seluruh dunia. Namun, dalam lingkungan saat ini, tidak ada kekuatan untuk membuat keputusan akhir. Ye Xuan tidak tahu seberapa kuat Dewi Yao Chen, tapi setidaknya dia tahu bahwa Dewi Yao Chen jelas tidak lebih lemah darinya. Tambahkan Qin Tai'a dan mereka belum tentu kalah jika dibandingkan dengan 6 orang kuat dari aliansi tujuh alam. Tentu saja, prasyaratnya adalah Dewi Yao Chen bersedia bergabung. Namun, ini tidak penting. Jika Dewi Yao Chen tidak mau bergabung, Ye Xuan tidak keberatan. Paling buruk, ia bisa membiarkannya bertarung melawan aliansi tujuh alam. Jika dia bisa menghadapi 6 pria kuat dari aliansi tujuh alam sendirian, segalanya akan jauh lebih mudah. Karena dia sudah cukup kuat untuk melawan 6 pria itu sendirian, tak seorang pun akan berani bersaing dengannya. Tentu saja, tidak akan ada yang keberatan dengan kepemilikan hukum ruang. Ye Xuanfang berjalan 2 langkah ke samping, dan bersama Qin Tai'a, berdiri sejajar dengan Dewi Yao Chen. Dewi Yao Chen datang ke sini hanya untuk hukum ruang ini. Siapapun yang memperjuangkannya, dia tidak akan pernah menyerah. Akan tetapi, sebagai perbandingan, Dewa Suci Nirvana lebih membuatnya jijik, jadi dia tidak keberatan mempertahankan aliansi diam-diam ini dengan Ye Xuan. Tidak ada pihak yang mengatakannya secara eksplisit, tetapi keduanya menyatakan niat untuk menggabungkan kekuatan untuk sementara waktu. Saint Silen awalnya menyimpan dendam terhadap Dewi Yao Chen. Kini, melihat Ye Xuan menunjukkan niatnya untuk bergabung dengan Dewi Yao Chen, seringai terpancar di matanya dan ia berkata, sepertinya Kaisar Dewa Dunia atas kita yang baru naik tahta akan menjadi musuh aliansi tujuh alam. Kata-kata ini jelas dimaksudkan untuk mendorong alam Jiushu ke sisi berlawanan dari aliansi tujuh alam. Jika anggota aliansi tujuh alam lainnya setuju dengan pandangan ini, alam Kyushu akan menghadapi tekanan besar. Ye Xuan mengerucutkan bibirnya dan mencibir, sebagai orang kuat yang berdiri di puncak, bukankah lebih baik bagimu untuk lebih jujur? Mentalitas macam apa yang mendorong 9 provinsi ke pihak lawan dengan cara yang aneh? Itu karena kau selalu berada di pihak yang berlawanan. Saint of Silence mendengus dingin. Dewa Naga berjanggut agak tidak senang karena aliansi tujuh alam tidak pernah bermaksud memusuhi Dewi Yao Chen. Namun, Santo Jemi secara implisit mengakui permusuhan antara aliansi tujuh alam dan Dewi Yao Chen melalui perkataannya. Dewa Naga berjanggut berkata dengan suara berat Santo Keheningan, kau boleh mewakili posisi kuil keheninganmu, tapi tolong jangan mewakili posisi aliansi tujuh alam. Aliansi tujuh alam tidak bermusuhan dengan siapapun yang hadir. Peristiwa hari ini hanya berkaitan dengan 4 hukum dasar. Siapapun yang akhirnya mendapatkan hukum ruang angkasa ini, bukan berarti aliansi tujuh alam telah mengubah posisinya. Wajah Santo Keheningan tampak agak tidak senang. Dalam hatinya, ia ingin sekali menarik aliansi tujuh alam ke kubunya sendiri untuk melawan Dewi Yao Chen. Akan tetapi, tipuan kecilnya itu berhasil ditebak sepenuhnya oleh Dewa Naga berjenggot. Dia berkata dengan suara berat, Qiyuran Longsen, kamu juga anggota aliansi tujuh alam. Selain itu, kamu tidak bisa menentang keputusan semua orang tentang rencana distribusi hukum antariksa, kan? Dewa Naga berjanggut berkata dengan suara berat karena semua anggota aliansi tujuh alam telah memutuskan untuk bersama-sama memegang hukum angkasa, maka aku tidak akan keberatan, dan aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu aliansi tujuh alam memperjuangkan hukum angkasa. Namun, masalah hari ini hanya itu saja, tidak akan memengaruhi posisi aliansi tujuh alam,
juga tidak akan menyebabkan aliansi tujuh alam memusuhi siapapun. Berhenti bicara omong kosong dan dapatkan hukum ruang angkasa dulu. Saint Silen tidak ingin berdebat dengan Dewa Naga berjenggot tentang masalah ini, jadi ia memutuskan untuk bertarung terlebih dahulu. Setelah pertarungan memanas, bukan lagi wewenang Dewa Naga berjenggot untuk memutuskan apakah ia musuh atau bukan. Kalau kau mau bertarung, keluarlah dan bertarunglah, kata Dewi Yao Chen sambil mengulurkan tangannya dan meraih hukum ruang di udara. Saint Jiemi mengangkat alisnya, khawatir Dewi Yao Chen akan merebut hukum angkasa, dan segera menyambar hukum angkasa dari udara sambil berteriak, semuanya, cepatlah dan jangan biarkan gadis ibel ini merebut hukum angkasa. Orang-orang kuat lainnya dari aliansi tujuh alam juga bereaksi cepat dan menyerang hukum ruang angkasa satu demi satu. Dewi Yao Chen meraih hukum ruang di udara, lalu melompat keluar dari istana ibel dan membawa hukum ruang ke langit di atas taman ibel. Yang lainnya bergegas mengikuti dan membentuk kipas untuk menghentikan Dewi Yao Chen. Berada di langit, ruang di sekitar kita jauh lebih luas, sehingga memudahkan kita untuk bergerak. Dewi Yao Chen melepaskan tangannya, menempatkan hukum angkasa di udara, dan berkata dengan lantang bagaimana kalian ingin bertarung. Katakan padaku, mau bertarung bersama atau satu per satu. Terserah kalian. Bagi Saint Nirvana dan yang lainnya, dalam situasi 6 lawan 3, tentu akan lebih menguntungkan jika mereka menyerang bersama-sama. Hanya saja mereka yang hadir adalah mereka yang berkuasa, yang berdiri di puncak semua dunia, dan masing-masing dari mereka adalah eksistensi tertinggi di dunia yang mereka kuasai. Makhluk agung seperti itu secara alami memiliki harga diri dan martabat, dan agak menolak gagasan mayoritas mengalahkan minoritas. Oleh karena itu, Kaisar Dewa Alam Xingtian berkata dengan suara berat, kurasa kita harus berduel. Dengan begitu, kita tidak akan terlihat buruk apapun hasil pertarungan hukum spasial ini. Dewa Keheningan Suci awalnya ingin pergi bersama karena ingin menangkap Dewi Yao Chen. Meskipun tidak bisa menangkapnya, setidaknya ia harus melukainya agar bisa menyelamatkan putrinya. Mengingat tujuan ini, tentu lebih baik melakukan keduanya bersama-sama. Kalau mereka bertarung satu per satu, sekalipun pertarungannya sistem round robin, sekalipun ada 6 orang kuat di pihaknya, keuntungannya tidak akan terlalu kentara. Saint Silen ingin menolak usulan Kaisar Dewa Alam Xingtian, tetapi Dewa Naga berjenggot keriting menyetujuinya terlebih dahulu. Menurutku duel juga lebih baik. Pertarungan yang adil untuk menentukan pemenangnya. Tidak perlu dibuat-buat. Para lelaki kuat lainnya dari aliansi tujuh alam juga menyatakan persetujuan mereka. Yang lainnya semua setuju, dan bahkan jika Santo Nirvana ingin menolak, itu tidak ada gunanya. Oleh karena itu, ia terpaksa menyetujui keputusan duel tersebut, tetapi ia tetap ingin memanfaatkan keunggulan jumlah lawannya dan berkata dengan suara lebih keras, kalau begitu, mari kita duel, tetapi kalian harus berpikir jernih. Kami berenam orang kuat di pihak kami. Jika kalian ingin merebut hukum ruang, kalian harus mengalahkan kami berenam. Ini cara yang cerdas untuk mengatakannya, tetapi maknanya sungguh tak tahu malu. Jelas ini berarti pertempuran tanpa henti, dan sulit bagi orang untuk menolaknya. Dalam keadaan normal, jika Anda mengejar kompetisi yang benar-benar adil, sistem round robin tidaklah tepat. Cara paling adil untuk berkompetisi sebenarnya adalah dengan masing-masing pihak memiliki 3 orang yang memainkan 3 permainan, dan pihak yang memenangkan 2 permainan adalah pemenangnya. Akan tetapi, jika ini terjadi, keunggulan jumlah aliansi tujuh alam akan hilang sepenuhnya. Oleh karena itu, sang penguasa suci kepunahan harus mengambil inisiatif untuk menekankan perlunya berperang melawan kepunahan, dan dia membuat kata-katanya terdengar sangat benar, menyembunyikan niatnya yang tak tahu malu untuk berperang melawan kepunahan dengan sangat indah. Ketika para sakti dari aliansi tujuh alam lainnya mendengar kata-kata Santo Nirvana, mereka menyadari dalam hati bahwa ia ingin berperang atrisi. Mereka merasa itu agak berlebihan, tetapi di saat yang sama mereka tidak ingin kehilangan keunggulan jumlah. Lagi pula, 4 hukum dasar terlalu penting. Jika keempat hukum itu dapat dikuasai oleh aliansi tujuh alam, mereka akan memiliki lebih banyak cara untuk menghadapi bencana nirvana. Oleh karena itu, tidak ada satupun tokoh berpengaruh dari aliansi tujuh alam yang menyatakan keberatan. Melihat tak ada satupun orang kuat di pihaknya yang keberatan, Saint Jiemi menunjukkan senyum muram di wajahnya, menatap Ye Xuan dan 2 orang lainnya, dan menantang mereka, apakah kalian berani melawan kami berenam? Ye Xuan tersenyum dan berkata, kau tak perlu menutupinya dengan kata-kata, karena aku sama sekali tidak keberatan kau bertarung dalam pertarungan round robin. Karena hasil pertarungan round robin adalah 1 lawan 6. Setelah kata-kata ini diucapkan, ekspresi ke-6 orang dari aliansi tujuh alam semuanya tampak tidak senang. Anak muda, apa kau tidak sedikit sombong? Kaisar Dewa Alam Xingtian tampak agak tidak senang. Kau akan tahu setelah bertarung dengannya, apakah dia gila atau tidak. Ye Xuan menoleh ke arah Dewi Yao Chen dan berkata, aku akan bertarung dalam duel ini. Apa kau keberatan, Dewi?
Yao Chen Tianu memiliki kepribadian yang kuat, tetapi dia tidak terlalu suka berperang, jadi dia dengan santai menjawab, apapun yang kamu inginkan. Ye Xuan berbalik menatap Sein Jimi dan yang lainnya, lalu berkata, karena kalian ingin bertanding, ayo kita lakukan. Siapa yang akan maju duluan? Penguasa suci keheningan dan para sakti lainnya dari aliansi 7 alam saling berpandangan. Ada sedikit amarah di mata semua orang, dan mereka ingin secara pribadi memberi pelajaran kepada Kaisar Dewa Muda yang baru saja naik tahta ini. Kaisar Dewa Alam Xingtian adalah orang pertama yang berbicara. Saya pikir saya akan bermain di pertandingan pertama. Penguasa suci keheningan tentu saja tidak keberatan jika ada yang menguji kekuatan Ye Xuan terlebih dahulu, jadi dia menyatakan persetujuannya. Jumlah orang kuat di pihak aliansi 7 alam 2 kali lipat dari pihak Ye Xuan. Jika ini pertarungan jarak dekat, mereka mungkin harus khawatir kalah. Sekarang ini adalah sebuah kompetisi, bahkan jika itu adalah pertarungan round robin, Ye Xuan tidak peduli. Pertarungan pertama dilakukan oleh Kaisar Dewa Alam Xingtian, dan sisa orang dari kedua belah pihak mundur, menyisakan cukup ruang bagi keduanya untuk bertarung. Ye Xuan tidak berniat menahan diri. Setelah melakukan etiket duel, dia mengerahkan seluruh kemampuannya. Domain pedang tak kasat mata terbuka, formasi pedang terbuka, kekuatan tempur dilepaskan sepenuhnya, dan dengan satu tebasan pedang, semua pertahanan Kaisar Dewa Alam Xingtian terpotong. Dengan satu pedang, ia dikalahkan tanpa ketegangan. Kaisar Dewa Alam Xingtian awalnya mengira lawannya adalah Kaisar Dewa Muda dan tidak akan terlalu sulit dihadapi, dan dia sangat yakin dengan kompetisi ini. Akan tetapi, baru setelah pertarungan sesungguhnya dia merasakan kengerian wilayah pedang tak kasat mata secara langsung. Pertarungan itu berakhir hanya dengan satu serangan pedang. Kaisar Dewa Alam Xingtian tidak mau menerima ini. Ia dipenuhi kejutan, dan saat melihat pedang mengerikan ini, ia mengerti mengapa alam minggu kalah. Belum lagi dunia kuno kegelapan hanyalah dunia semi-superior. Sekalipun itu dunia yang benar-benar superior, akan sulit untuk menahan pendekar pedang sekuat itu yang telah menguasai wilayah pedang. Setelah Kaisar Dewa Alam Xingtian dikalahkan, dia mundur ke belakang tim aliansi 7 alam dengan wajah tanpa ekspresi dan berkata tanpa daya, aku sudah berusaha sebaik mungkin. Kau sudah berusaha sekuat tenaga. Hanya satu pedang. Sein Jimi sedikit tidak puas dan bahkan curiga dia membiarkanmu menang. Pokoknya, aku sudah berusaha sebaik mungkin. Terserah padamu, percaya atau tidak. Kalau ragu, silakan coba sendiri. Kalau kau bisa menang, aku bisa dengan tulus mengagumimu, kata Kaisar Dewa Alam Xingtian. Sang Santo keheningan menyipitkan matanya sedikit dan keraguan muncul dalam hatinya. Bagaimanapun, alam Jiushu telah mengalahkan alam Minggu dalam perang, dan keberadaan Kaisar Feitian tidak diketahui. Kini, Kaisar Dewa lain dari dunia atas telah dikalahkan. Tidak mungkin begitu banyak orang kuat yang membiarkan kita menang. Oleh karena itu, Dewa Suci Keheningan menyipitkan matanya sedikit dan menatap Ye Xuan lagi. Namun, setelah memikirkannya, dia meminta orang kuat lain dari aliansi 7 alam untuk bertarung. Ye Xuan sama sekali tidak sopan. Dengan kekuatan tempur yang dahsyat dari domain pedang tak terlihat, ia mengalahkan orang kuat kedua dari dunia atas yang keluar untuk bertarung. Kemudian, dua permainan lagi dimainkan. Seperti yang dikatakan Ye Xuan di awal, dia menyelesaikan kemenangan 1 lawan 4, dan masih ada 2 pertandingan tersisa untuk kemenangan 1 lawan 6. Dalam 4 kemenangan beruntun, kemenangan terpanjang hanya melibatkan 3 pedang. Kekuatan domain pedang tak kasat mata kembali diperlihatkan di hadapan mata orang-orang berkuasa dari dunia atas ini. Setelah aliansi 7 alam mengalahkan 4 orang, hanya Dewa Suci Kepunahan dan Dewa Naga Berjenggot yang tersisa. Dewa Naga Berjenggot sebenarnya tidak ingin berpartisipasi dalam kompetisi ini, tetapi sebagai anggota aliansi 7 alam, ia harus berjuang demi kepentingan aliansi 7 alam. Saint Silent Lord melirik Dewa Naga Berjanggut dan bertanya, apakah Dewa Naga akan bertarung? Terserah kau. Tinggal kita berdua. Apa penting siapa yang maju pertama atau terakhir? Jawab Dewa Naga Berjenggot dengan santai. Saint of Silence masih ingin orang-orang menguras lebih banyak kekuatan fisik Ye Xuan, jadi dia berkata kalau begitu, tolong minta Dewa Naga untuk bertarung dulu. Kudengar kau dan Ye Xuan punya hubungan baik. Aku khawatir jika kau bertarung terakhir, sesuatu yang tidak menyenangkan akan terjadi. Maksudnya ialah dia curiga bahwa Dewa Naga Berjenggot sengaja akan kalah dari Ye Xuan dalam pertempuran terakhir. Dewa Naga Berjanggut tidak peduli siapa yang akan bertarung lebih dulu. Ia tidak menanggapi kata-kata Saint Extermination. Ia terbang maju dan berkata kepada Ye Xuan, Saudara Ye, bahkan jika itu duel, aku akan melakukan yang terbaik. Dalam kompetisi, kau harus mengerahkan seluruh kemampuanmu. Jangan khawatir, Saudara Qiyuran, serang saja. Ye Xuan mengangguk. Dewa Naga Berjanggut menggaruk surai singa di lehernya dan berkata, bagaimana kalau begini? Kita putuskan hasilnya dengan hembusan napas naga.
Selama kau bisa menangkis hembusan napas nagaku, kau menang. Silakan. Ye Xuan memberi isyarat mengundang. Dewa naga berjanggut meraung, memperlihatkan wujud aslinya, berubah menjadi seekor naga, melayang ke langit, mengeluarkan raungan naga, lalu membuka mulutnya dan menyemburkan napas naga ke arah Ye Xuan. Napas naga itu menyembur keluar bagaikan aurora yang membentang di langit dan bumi. Mata Ye Xuan bersinar cemerlang. Ia membuka domain pedang tak terlihat, mengaktifkan formasi pedang, menghunus pedangnya untuk menghadapi napas naga, dan menebas dengan satu pedang. Cahaya pedang dan napas naga bertabrakan, meledak dengan kekuatan tak terbatas, dan menggulung gelombang kejut dahsyat yang menyapu dunia ke segala arah. Pedang yang didukung oleh domain pedang tak kasat mata sudah cukup untuk memotong semua kekuatan di dunia. Cahaya pedang menebas ke bawah, dengan paksa membelah napas naga menjadi dua. Napas naga yang awalnya ganas dan mendominasi terbagi menjadi dua, menyembur dari kedua sisi Ye Xuan, dan menghantam tanah Taman Ibel, menciptakan dua lubang besar di tanah itu. Panggilan. Setelah kekuatan nafas naga, Ye Xuan masih berdiri dengan gagah di bawah langit, tanpa mengambil satu langkah pun mundur. Dewa naga berjanggut itu kembali ke wujud manusianya dan tertawa, kekuatan domain pedang saudara Ye benar-benar membuka mataku. Sebelumnya aku hanya mendengar bahwa di kehampaan, tak seorang pun bisa mengalahkan domain pedang begitu ia muncul. Awalnya aku tak percaya, tapi sekarang tampaknya itu benar. Setelah mengatakan ini, Dewa Naga berjenggot mundur ke belakang tim aliansi tujuh alam dan berkata, aku juga kalah. Hanya napas naga. Dewa Naga tidak bertarung dengan serius sama sekali, kan? Sang Santo keheningan sedikit tidak puas. Dewa Naga berjanggut berkata dengan suara berat, aku sudah menyemburkan napas naga terkuat dari ras naga. Masih belum jelas apakah aku akan menang atau kalah. Jika Saint Extermination ragu, kau juga bisa mencoba napas nagaku. Kecuali Sang Dewa Suci Keheningan, tak seorang pun yang berkeberatan dengan penyerahan diri Dewa Naga berjenggot hanya setelah satu gerakan. Karena di antara orang-orang kuat dari aliansi tujuh alam yang hadir, orang yang memiliki kekuatan paling besar hanya mengizinkan Ye Xuan menggunakan tiga pedang. Mereka semua telah merasakan langsung kekuatan domain pedang dan memahami betapa dahsyatnya kekuatan itu. Jika mereka melawan beberapa kali lagi, hasilnya hanyalah kekalahan yang lebih tragis. Terutama para sakti dari dunia atas yang dikalahkan oleh satu pedang, menatap dingin ke arah Saint Extermination dan berkata, karena Saint Extermination ragu, kenapa tidak bertarung langsung? Kuharap Saint Extermination bisa bertahan untuk beberapa pedang lagi. Tahan beberapa pedang lagi. Aku akan bertarung dan aku akan menang. Sang Santo Keheningan mendengus dingin. Kalau begitu, kita lihat saja nanti, kata sekelompok orang berkuasa dari dunia atas sambil tersenyum. Saint of Silence mendengus dingin, terbang maju, dan langsung terjun ke medan perang. Ia melirik Ye Xuan dengan dingin dan mendengus, jangan berpikir kau tak terkalahkan hanya karena kau telah memenangkan beberapa pertandingan. Yang kuat di kehampaan dan dunia yang tak terhitung jumlahnya tidak sesederhana yang kau bayangkan. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku tak terkalahkan, tapi itu seharusnya cukup untuk menghadapimu. Ye Xuan menjawab sambil tersenyum. Aku ingin melihat berapa banyak seranganku yang bisa kau tangkal. Saint of Silence mendengus dingin, mengeluarkan senjata kekaisaran, lonceng bintang ungu, dan menekan Ye Xuan. Ye Xuan mengaktifkan domain pedang tak terlihat ke kondisi terkuatnya, perlahan mengangkat tangannya, dan mengeluarkan miliaran sinar pedang dari formasi pedang bintang 9 provinsi, lalu berteriak dengan suara yang dalam, pedang berjalan di atas gunung dan sungai. Keahlian bertarung pedang hebat berjalan dengan pedang di gunung dan sungai dipertunjukkan. Pedang Kunpeng, yang membawa miliaran sinar pedang, terbang seperti ribuan bintang, menerjang menuju jam bintang Ziwei. Bang! Senjata-senjata kekaisaran saling bertabrakan, menimbulkan suara gemuruh. Kekuatan mereka meledak, menghancurkan kehampaan yang luas. Kemampuan menghunus pedang hebat setelah domain pedang ditingkatkan meledak dengan kekuatan yang tak tertandingi, menghancurkan Ziwei Star Bell, dan miliaran sinar pedang ditembakkan ke arah Saint of Extinction seperti galaksi. Sang penguasa suci keheningan merasakan datangnya kekuatan surga yang dahsyat, dan dia membuka matanya lebar-lebar karena terkejut, berteriak karena terkejut, dan segera membuang semua kartu truf penyelamat hidupnya. Akan tetapi, baik harta pertahanan maupun teknik rahasia penyelamat nyawa tidak dapat menghentikan kekuatan pedang tersebut. Pada saat itu, dia merasakan kematian mendekat dan berteriak panik, berhenti. Berhenti. Ketika SWOT Walks on Mountains and Rivers menebas, miliaran sinar pedang jatuh ke tanah seperti bintang, dan kekuatan langit dan bumi tak tertandingi. Sang penguasa suci keheningan berusaha sekuat tenaga untuk menangkis pedang yang tak tertandingi dalam sejarah ini, tetapi seluruh pertahanannya bagaikan kertas dan tak berguna di bawah kekuatan pedang tersebut. Tampaknya Sang Dewa Suci Keheningan akan tumbang di tangan pedang ini. Dewa Naga berjanggut berkata, Saudara Ye, pertarungan harus dibatasi sampai titik tertentu, dan jangan merusak keharmonisan.
Lagi pula, Dewa Suci Kehancuran Sunyi merupakan anggota Aliansi Tujuh Alam, dan Dewa Naga Berjenggot harus berbicara mewakili Aliansi Tujuh Alam dari pihaknya. Ketika pedang ini, yang tak tertandingi di masa kuno dan modern, menyerang di depan Saint of Silence, miliaran sinar pedang berkumpul di satu titik, dan semua kekuatan terhenti di depannya. Ye Xuan menarik pedangnya dan berkata, dalam duel, kita harus berhenti ketika sudah mencapai batasnya. Kurasa Saint Jemi tidak akan menyangkal kekalahannya. Wajah Santo Keheningan tampak tak sedap dipandang. Ia mendengus berat dan mundur ke belakang tim Aliansi Tujuh Alam. Setelah Saint of Silent Destruction dikalahkan, keenam orang kuat dari Seven Realms Alliance dikalahkan. Ye Xuan bertarung sendirian dalam 6 pertandingan, mengalahkan 6 lawan sekaligus dan mengalahkan orang-orang kuat dari Aliansi Tujuh Alam dengan kekuatan absolutnya. Para tokoh berpengaruh dari Aliansi Tujuh Alam yang hadir menunjukkan ekspresi yang berbeda-beda. Ada yang merasa tak berdaya, ada yang sedikit enggan, dan ada pula yang dipenuhi rasa dendam. Namun, karena dia kalah dalam kompetisi, sebagai orang kuat dari dunia atas, akan sulit baginya untuk menyesali dan mengingkari utangnya. Oleh karena itu, orang-orang kuat dari Aliansi Tujuh Alam yang hadir merasa sedikit tidak nyaman ketika mereka melihat hukum ruang angkasa di udara. Kompetisi baru saja berakhir. Sebelum semua orang bisa pulih dari kekuatan kompetisi, bayangan hitam tiba-tiba melesat dari bawah, mengulurkan tangan untuk meraih hukum luar angkasa, dan hendak bergegas keluar dari pemakaman Dewa Ibel. Bayangan hitam ini tak lain adalah Raja Ibel dari Taman Ibel. Setelah sedikit beradaptasi dengan tubuhnya setelah nirvana, ia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan kembali hukum ruang. Kau pelin-pelan dan cari mati. Mata Dewi Yao Chen berubah dingin. Ia berteriak dengan suara berat dan mengangkat tangannya untuk menyerang Dewa Ibel dari Taman Ibel dengan telapak tangan. Bang! Kelihatannya seperti serangan telapak tangan biasa, tetapi saat mengenai punggung Raja Ibel di Taman Ibel, serangan itu malah menciptakan lubang di tubuhnya. Ibel Taman Ibel menjerit dan jatuh dari langit. Dewi Yao Chen meraih hukum ruang di tangannya hanya dengan jentikan tangannya. Baru saja, Ye Xuan mengalahkan Aliansi Tujuh Alam dengan mengalahkan 6 lawan sendirian dan untuk sementara memenangkan hukum luar angkasa. Namun, Dewi Yao Chen tidak berpartisipasi dalam kompetisi tersebut, jadi dia tentu saja tidak akan melepaskan hukum ruang angkasa. Setelah Aliansi Tujuh Alam kalah dalam kompetisi dan kehilangan kualifikasi untuk berkompetisi, kini menjadi kompetisi antara Ye Xuan dan Dewi Yao Chen. Ye Xuan berbalik dan menatap Dewi Yao Chen, dan secara tak terlihat membentuk konfrontasi dengannya. Dewi Yao Chen meraih bola cahaya yang dipadatkan oleh hukum angkasa dengan satu tangan dan berkata, sekarang saatnya memutuskan siapa pemilik hukum angkasa. Bagaimana kalian ingin menyelesaikannya? Mau berduel? Ye Xuan berkata dengan tenang sepertinya tidak ada solusi lain. Yao Chen Tianfei menghela napas dan berkata, meskipun kau memang sangat kuat, kau tetap bukan lawanku. Aku harus mendapatkan 4 hukum dasar. Jadi, kau bertindaklah. Ekspresi Ye Xuan berubah dingin dan serius. Ia menggenggam gagang pedang kunpeng dan perlahan mencabutnya. Suara pedang kunpeng yang bergesekan dengan sarungnya memenuhi seluruh dunia, membuat telinga orang berhenti berdetak dan jiwa mereka bergetar. Wilayah pedang tak kasat mata terbuka, dan kekuatan yang kuat dan tak terkalahkan menyapu langit dan bumi, menutupi kekosongan semua dunia. Dewi Yao Chen berdiri dengan tenang di udara, tanpa memancarkan aura tirani. Ia hanya berdiri diam di sana, tetapi orang-orang tak bisa mengabaikan kehadirannya. Tak seorang pun yang hadir pernah melihat kekuatan penuh Dewi Yao Chen, tetapi semua orang tahu dalam hati mereka bahwa kecantikan yang tiada taraf ini telah hidup dari era nirvana terakhir hingga saat ini, dan tidak perlu dikatakan lagi bahwa dia adalah eksistensi yang melampaui era nirvana. Tidak seorang pun tahu seberapa kuat keberadaan seperti itu. Bahkan Ye Xuan tidak yakin, tetapi untuk Qin Taiya, dia harus mendapatkan hukum ruang ini. Para lelaki kuat dari Aliansi Tujuh Alam yang hadir mulai berdiskusi dengan suara pelan. Jika keduanya bertarung, siapa yang akan menang? Perlukah aku memikirkan ini? Dewi Yao Chen telah hidup dari zaman terakhir nirvana hingga saat ini. Dia benar-benar makhluk transenden dan pasti akan menang. Belum tentu. Kita baru saja bertarung dengan Ye Xuan, dan kita semua pasti tahu betapa mengerikan kekuatannya. Sekuat apapun dia, apa yang bisa dia lakukan? Sekuat apapun dia hanyalah seorang kaisar dewa muda. Dewi Yao Chen telah ada di dunia selama 60 juta tahun. Mustahil ada siapapun di alam semesta ini yang bisa menandinginya. Itu benar. Di tengah perbincangan orang banyak, Ye Xuan terus meningkatkan kekuatan tempurnya, mengeluarkan seluruh kekuatan yang telah dipupuknya sepanjang hidupnya, menggulung tekanan yang mengguncang jiwa dan menyelimuti langit dan bumi. Semua makhluk hidup dalam radius 100 mil tertekan oleh tekanan ini, jiwa mereka gemetar, dan mereka melarikan diri ke kejauhan dalam kepanikan. Dewi Yao Chen perlahan mengendurkan tangannya, melepaskan hukum ruang,
lalu mengulurkan tangan untuk mengambil liontin giok di pinggangnya, memegangnya di depannya, dan bersiap untuk menyerang. Tindakan sederhana ini bagaikan palu berat yang menghantam jantung setiap orang, dan mereka langsung merasakan sesak di dada. Tak perlu diselidiki sama sekali. Sekilas saja akan terungkap bahwa liontin giok yang tergenggam di antara jari Dewi Yao Chen adalah senjata kekaisaran dan harta karun zaman itu. Tampaknya kedua belah pihak akan mulai bertarung. Tepat pada saat ini, Qin Tai Afei melangkah maju dan menghentikannya, sambil berkata, "Suan Er, lupakan saja, jangan bertarung lagi." Ye Xuan mengerutkan kening dan berkata, "Tapi, hukum ruang angkasa." Qin Tai A menggelengkan kepalanya dan berkata, "Lupakan saja, tidak lebih." Tetapi, Qin Tai A mengulurkan tangan dan menekan bahu Ye Xuan, lalu berbisik, "Artinya Zhou." Ye Xuan mengerutkan kening dan bertanya pada Zhou dalam hatinya, "Apa maksudmu dengan menyerah berulang kali? Masa-masa dengan segel Kaisar Surgawi itu baik-baik saja, tapi sekarang terjadi lagi. Jangan bilang kau akan meminta Laukin untuk menemukan 4 hukum dasar lagi, lalu menyerah setelah menemukannya. Apakah ini akhir?" Zhou terdiam cukup lama sebelum menjawab, "Baiklah, kesepakatan antara Qin Tai A dan saya sudah selesai di sini, dan saya tidak akan memerintahkannya untuk melakukan apapun lagi. Namun, kesepakatan antara saya dan dia tidak mencakup pemberian nyawa kepadanya. Oleh karena itu, jika saya mencabut surat wasiat yang melekat padanya, dia tetap akan mati kelelahan. Hal ini harus diperjelas." Qin Tai A membuat kesepakatan dengan Zhou karena dia ingin melindungi alam Jiushu. Kesepakatan di antara mereka adalah membiarkan Qin Tai A keluar untuk berpartisipasi dalam pertempuran di alam Jiushu. Adapun transaksi untuk memulihkan umur Qin Tai A, itu adalah transaksi antara Ye Xuan dan Zhou, dan isi transaksinya adalah untuk membasmi Raja Ibel Abadi. Ye Xuan berkata dengan suara berat, "Kau hanya ingin mengingatkanku bahwa aku masih belum bisa membasmi Raja Ibel." Zhou menjawab, "Ini adalah kesepakatan yang telah kami sepakati, dan kedua belah pihak menyetujuinya. Jangan khawatir, aku akan melakukan apa yang kita sepakati." Saat Ye Xuan berbicara, dia menyingkirkan domain pedang tak terlihat itu, dan tekanan yang luar biasa pun menghilang. Ketika Yao Chen Tianu melihat Ye Xuan menyimpan domain pedangnya, dia bertanya dengan bingung, "Ada apa? Apa kau tidak akan bertarung lagi?" Ye Xuan berpikir sejenak dan berkata, "Aku akan memberikan hukum ruang angkasa ini kepada Dewi, tapi aku punya saran. Aku ingin tahu apakah Dewi bersedia melakukannya. Sebelumnya, kami berusaha mati-matian untuk menaklukkan hukum ruang, dan yang terpenting adalah menyelamatkan Qin Tai A. Sekarang Zhou telah memilih untuk menyerah, tujuannya dapat tercapai, jadi tidak perlu lagi berjuang. Selain itu, Ye Xuan memiliki tujuan jangka panjang, dan melepaskan hukum ruang ini akan lebih bermanfaat bagi rencana selanjutnya." Dewi Yao Chen sedikit bingung dan sedikit mengernyit. Dia tidak ingin berutang budi kepada orang lain, dan jika dia bertarung langsung, dia yakin dia bisa memenangkan hukum luar angkasa. Terlebih lagi, Ye Xuan mengalahkan 6 kaisar dewa dari aliansi 7 alam sendirian, dan kemudian mengusulkan untuk memberikan hukum ruang angkasa kepadanya. Ini lebih seperti sebuah bantuan. Yao Chen Tianfei berkata dengan suara berat, "Aku tidak terbiasa menerima bantuan dari orang lain. Jika kau memutuskan untuk tidak bertarung, serahkan hukum antariksa kepadaku terlebih dahulu. Aku perlu menggunakan hukum antariksa untuk membentuk kembali 33 langit. Setelah 33 langit diperbaiki, kau boleh mengambil hukum antariksa untuk sementara waktu. Mengenai kepemilikan terakhir, kau bisa menunggu hingga 4 hukum dasar terkumpul sebelum bertarung." Ye Xuan menunjukkan senyum tipis dan bertanya, "Sang Dewi bertekad untuk mendapatkan 4 hukum dasar, kan?" "Benar, aku harus mendapatkan 4 hukum dasar. Aku harus mengumpulkan keempatnya." Ketika Dewi Yao Chen menyebutkan 4 macam, ada makna berbeda yang tersirat dalam nadanya. Akan tetapi, maknanya tidak jelas, dan bagi mereka yang tidak memahami maknanya, mereka tidak dapat mendengarnya sama sekali. Ye Xuan tidak menyadari hal ini dan melanjutkan, "Di wilayah bintang gelap, ada salah satu dari 4 hukum dasar, kematian. Apakah kau tertarik, Dewi?" Yao Chen Tianfei menjawab langsung, "Cepat atau lambat aku akan mendapatkan hukum kematian di wilayah bintang gelap. Namun, hukum itu seharusnya yang paling sulit diperoleh di antara 4 hukum dasar. Kalau begitu, Dewi, maukah kau bergabung denganku? Targetku juga ada di Dark Star Domain." Dewi juga bilang kalau keberadaan di Dark Star Domain adalah yang paling sulit dihadapi. "Jika kita bergabung, peluang menang kita pasti lebih besar," saran Ye Xuan. Setelah Yao Chen Tianfei mengerti maksud Ye Xuan, ia setuju tanpa ragu. "Baiklah, aliansi ini menguntungkan kalian berdua. Setelah kalian mendapatkan hukum kematian, jika kalian masih tidak ingin bertindak, kalian dapat memilih untuk mempertahankan satu hukum masing-masing. Namun, situasi ini hanya akan bertahan sampai bencana pemusnahan datang. Setelah bencana pemusnahan datang,
aku harus mendapatkan 4 hukum dasar. Siapapun yang berani menghentikanku, aku tidak akan bersikap sopan lagi. Baiklah, begitulah kesepakatannya. Sampai jumpa di wilayah bintang gelap. Ye Xuan merasa rencana ini sangat tepat. Strategi yang paling menguntungkan saat ini adalah menyerahkan hukum ruang angkasa untuk sementara kepada Dewi Yao Chen untuk diamankan, dan kemudian mencari pembantu untuk menghadapi Raja Ibel Abadi bersama-sama. Dewi Yao Chen mengangkat tangannya untuk mengambil hukum angkasa dan berkata, meskipun 33 langit telah terlindungi dalam bencana keheningan, masih banyak lapisan angkasa yang berada di ambang kehancuran. Aku perlu mengambil kembali hukum angkasa untuk memperbaikinya. Oleh karena itu, perjalanan ke wilayah bintang gelap harus ditunda untuk sementara waktu. Ye Xuan mengangguk dan berkata tentu saja, aku juga punya beberapa persiapan yang harus dilakukan. Faktanya, Ye Xuan belum menyelesaikan alam abadi domain pedang, jadi dia juga perlu menunggu beberapa waktu. Setelah kedua belah pihak mencapai kesepakatan, Dewi Yao Chen tidak berminat lagi tinggal di Taman Ibel, jadi dia menunggangi seberkas cahaya megah dan menghilang di cakrawala. Ye Xuan diam-diam mencari bola guntur, dan kemudian menemukan bahwa si pecinta makanan ini sedang menahan Ibel Taman Ibel. Fudi, sudah puas bersenang-senang. Ayo pergi. Bola guntur mengepakkan sayapnya dan terbang, datang di depan Ye Xuan dan Qintaya. Ye Xuan menatap Qintaya dan berkata, kamu tidak perlu mencari 4 hukum dasar lagi, kan? Bisakah kamu kembali ke alam Jiushu? Qintaya berkata baiklah, ayo pulang. Faktanya, kesepakatannya dengan Zhou telah berakhir. Dalam keadaan normal, dia harus kembali ke Changshengtian untuk menyelamatkan hidupnya. Namun, Zhou akhirnya melepaskan jejak keinginannya, jadi dia tidak ingin mengambilnya kembali begitu cepat. Setelah kembali ke alam Jiushu, Lei Qiu mendesak Ye Xuan dan pria lainnya untuk turun dari punggungnya, lalu dia terbang pergi tanpa menoleh ke belakang. Ye Xuan tentu tahu apa yang dilakukan si pencinta kuliner ini. Ia terbang menuju tebing tertinggi di lembah Shenmu, jelas kembali untuk memeriksa telur-telur di sarang burung. Qintaya belum tahu tentang ini. Ia menunjuk ke arah bola petir itu terbang dan berkata, burungmu semakin mudah tersinggung. Beraninya kau mengusir tuanmu. Ye Xuan tak kuasa menahan tawa dan berkata, kamu salah paham, si pencinta makanan ini. Jin Huoyu bertelur, dan si pencinta makanan ini bergegas kembali untuk melihat telurnya. Qintaya tertawa dan mengelus jenggotnya sambil berkata, begitulah adanya. Kemudian, dia menoleh dan menatap Ye Xuan, dan berkata dengan sangat serius bola petir telah melahirkan, bagaimana denganmu? Ye Xuan tertegun dan berkata tanpa berkata-kata mengapa kamu membicarakan aku lagi. Qintaya berkata dengan sungguh-sungguh berdiri di posisimu dan aku saat ini, kita telah melalui banyak sekali kehidupan dan kematian. Jika suatu hari terjadi sesuatu yang tak terduga, bagaimana kita bisa beristirahat dengan tenang tanpa meninggalkan dupa? Cepatlah. Aku tahu, aku tahu. Ye Xuan melambaikan tangannya, berkata asal-asalan, dan bersiap untuk pergi. Jangan asal bicara padaku. Jangan berpikir tidak ada yang bisa mengendalikanmu sekarang karena kau sudah cukup kuat. Jika kau benar-benar berencana pergi ke wilayah bintang gelap, kau harus melahirkan anak untukku sebelum kau pergi. Qintaya meraih lengan Ye Xuan dan menolak melepaskannya. Aku mengerti. Bukankah sudah cukup kalau aku akan berusaha sebaik mungkin? Ye Xuan hanya bisa menyetujui permintaannya. Qintaya merasa khawatir, lalu berkata dengan suara berat menurutku Zexue adalah calon istri cucu yang baik, tetapi jika dia tidak memiliki keturunan, kalian berdua yang akan bertanggung jawab. Set, Ye Xuan menempelkan jarinya ke mulut dan mengeluarkan suara mendesis, mengingatkan di lembah Shenmu, ada cabang-cabang pohon suci di mana-mana. Zexue bisa mendengar apa yang kita katakan di sini. Kau pikir aku mengatakan ini padamu? Aku mengatakannya padanya. Qintaya sama sekali tidak sopan. Di dunia manapun, keinginan orang tua terhadap keturunannya selalu begitu kuat. Oke, aku setuju. Apa itu belum cukup? Jangan suruh istri-istri adipati dari kediaman jenderal datang. Akan gawat kalau terlalu banyak yang datang dan diusir. Ye Xuan benar-benar tak berdaya dan bahkan menyesal telah menyelamatkan orang tua ini. Rumah jenderal itu cuma tempat orang-orang biasa-biasa saja yang nggak berguna dan nggak bisa ngerjain apa-apa. Baiklah, aku nggak akan tinggal di lembah Shenmu lagi. Aku mau lihat Cao Hua dulu, baru pergi ke barak militer, kata Qintaya sambil berubah menjadi seberkas cahaya, melesat ke angkasa, dan menghilang di balik cakrawala. Ye Xuan berjalan ke istana pohon dewa, menggenggam tangan Su Zexue, dan berkata, Qin Tua adalah orang yang memanfaatkan usianya. Jangan pedulikan dia. Su Zexue menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak masalah. Kakek buyut juga mendoakan kesejahteraan kita. Tak ada sepatah kata pun yang terucap malam itu. Keesokan paginya, setelah Ye Xuan bangun, dia pergi ke dunia kecil kota Void dan melanjutkan penciptaan alam abadi domain pedang. Lembah Shenmu,
Di tebing tertinggi, Tong menggendong Tuan-Tuan, berjongkok di samping sarang burung itu, mengulurkan tangan untuk menyentuh telur kunpeng, lalu berbalik dan bertanya, Lei Qiu, bisakah kau memberiku sebutir telur? Aku akan menjaganya dengan baik seperti aku menjaga Tuan-Tuan. Tanpa menunggu bola petir bereaksi, Jin Huoyu di samping mengeluarkan lolongan marah. Tong segera melambaikan tangannya dan menjelaskan jangan takut, aku tidak akan merebutnya. Ketika Jin Huoyu sedang mengerami telur-telur itu, dia memiliki sifat pemarah dan tangisannya sangat keras sehingga seluruh lembah Senmu dapat mendengarnya. Ye Xuan bergegas menghampiri, masuk ke sarang kunpeng, dan berkata, tunggu Jin Huoyu menetaskan telurnya dulu. Kalau kamu ambil sekarang, kamu nggak akan bisa menetaskannya sendiri. Lebih baik tunggu sampai kunpeng kecil lahir, baru kamu bisa bermain-main dengan mereka. Tong berdiri dengan gembira, berbalik dan mengangguk setuju ya, oke. Ye Xuan kini menatap Gai dan Tong, dan mereka kira-kira seusia dengan Xiang Ling saat dia masih di kota Liuyun. Ye Xuan sebenarnya selalu tahu dalam hatinya bahwa karena kedua gadis ini tumbuh bersama monster di alam liar sejak kecil dan baru bertemu dengannya saat berusia 5 atau 6 tahun, sulit bagi mereka untuk benar-benar berintegrasi ke dalam masyarakat manusia. Sebaliknya, mereka lebih suka tinggal bersama makhluk roh. Hal ini mengakibatkan mereka merasa sangat kesepian saat Ye Xuan tidak ada. Kali ini, Lei Qiu dan Jin Huoyu meletakkan sarang berisi telur. Tong juga ingin memelihara satu, dan ia datang untuk menjaganya setiap hari hingga telur-telur itu menetas. Transformasi dunia kecil Void City menjadi Sword Domain akan segera selesai, yang berarti waktu untuk menuju Dark Star Domain semakin dekat. Agar dapat mengerahkan kekuatan tempur terkuat, Ye Xuan harus memindahkan alam abadi Domain pedang ke sana, yang berarti ia harus membawa Gai dan Tong bersamanya. Memikirkan hal ini, Ye Xuan bertanya, Tong, apakah kamu masih ingat Raja Ibel mayat hidup yang kamu dengar sebelumnya? Tong mengangguk dan berkata, aku ingat. Jika kamu diminta pergi ke wilayah bintang gelap, apakah kamu akan takut? Ye Xuan melanjutkan bertanya. Tong menggelengkan kepalanya dan menjawab, jika saudaraku juga pergi, aku tidak akan takut. Ye Xuan sudah menduga jawaban ini sejak lama, jadi dia menoleh ke arah Gai yang berdiri diam di sudut dan bertanya, di mana Gai? Kepribadian Gao masih sama seperti sebelumnya, dia tidak suka bicara, tetapi dia akan menjawab pertanyaan. Dia menggelengkan kepala dan menjawab Raja Ibel mayat hidup itu ada hubungannya dengan nenekku. Masalah ini ada hubungannya dengan kita. Mereka bukan lagi gadis kecil yang naif seperti dulu. Mereka kini tahu banyak hal, terutama tentang darah yang mengalir di tubuh mereka. Ketika mereka masih muda, mereka tidak tahu apa arti Ibel surgawi, mereka juga tidak tahu apa arti garis keturunan Ratu Ibel Void, dan mereka bahkan tidak mengerti arti sebenarnya dari ramalan bintang Ibel. Saat mereka masih muda, mereka hanya tahu untuk mendengarkan saudara mereka dan berpegang erat pada ikatan dengan kemanusiaan, seolah-olah mereka berpegang teguh pada satu-satunya harapan yang dapat membuktikan bahwa mereka adalah manusia. Kemudian, seiring bertambahnya usia, mereka mengetahui jenis darah apa yang mengalir di tubuh mereka, asal-usul Ibel surgawi, dan bahwa seperempat darah Ratu Ibel Void mengalir di tubuh mereka. Tentu saja, mereka juga tahu bahwa Ratu Ibel Void adalah nenek mereka. Dewan Demigod sangat kuat di 9 provinsi dan mengetahui banyak rahasia mitologi. Oleh karena itu, apapun yang ingin mereka ketahui, mereka dapat bertanya kepada Dewan Demigod. Mereka mendengar cerita tentang Raja Ibel Abadi dan Ratu Ibel Kekosongan. Selama 10 tahun Ye Xuan pergi, mereka kembali ke kuil Haoiwei berkali-kali untuk melihat mural yang menggambarkan ibu mereka. Saat mereka masih muda, mereka belum membangun pandangan dunia mereka sendiri, dan semuanya ditentukan oleh Ye Xuan. Ketika mereka tumbuh dewasa dan memiliki pemikiran yang mandiri, mereka akan mempunyai ide-idenya sendiri. Ye Xuan tidak yakin bagaimana sikap mereka terhadap Kaisar Ibel Abadi. Lagi pula, nenek mereka adalah Ratu Ibel Kekosongan, dan Ratu Ibel Kekosongan serta Kaisar Ibel mayat hidup telah menciptakan klan Ibel Langit. Bagaimana pendapatmu tentang Raja Ibel Abadi? Jika saudaramu ingin melawannya sampai mati, apakah kamu akan bersedih? Tanya Ye Xuan. Tong segera mengangguk dan menjawab, pasti menyedihkan. Ye Xuan sedikit terkejut dan bertanya, mengapa? Karena aku khawatir dengan adikku. Aku dan adikku pasti akan membantunya, jawab Tong serius. Ye Xuan tidak bisa menahan senyum dan berkata, Tong masih yang paling bijaksana. Setelah keluar dari sarang kunpeng, seorang penjaga rahasia Night Owl datang untuk melaporkan informasi penting. Melapor kepada Tuan Muda, ada pergerakan di wilayah bintang gelap. Situasinya istimewa. Wakil Komandan Ji berharap Tuan Muda bisa pergi ke aula urusan militer. Semenjak Night Owl Dark Guard mengambil alih kekuatan intelijen Dewan Bencana, kendali mereka atas intelijen kehampaan dan seluruh dunia telah melonjak ke tingkat teratas di dunia atas. Dalam keadaan normal, kecuali dalam keadaan darurat,
penjaga rahasia burung hantu malam tidak akan datang melapor secara tiba-tiba, apalagi mengundang Ye Xuan ke aula urusan militer. Karena Ji Yan telah mengeluarkan perintah seperti itu, berarti masalah ini memang sangat mendesak. Ye Xuan segera bergegas ke aula urusan militer tentara Long Yuan, dan ketika dia tiba dia menemukan bahwa Qin Tai-a sudah ada di sana. Bagaimana situasinya? Ye Xuan bertanya dengan tergesa-gesa. Qin Tai-a menunjuk Ji Yan tanpa berkata apa-apa, artinya dia ingin Ji Yan menjawab. Ji Yan menjawab dengan hormat Tuan Muda, sesuatu yang abnormal tiba-tiba terjadi di wilayah bintang gelap dan meluas dengan cepat keluar. Ye Xuan menoleh dan melihat peta di sekitar wilayah bintang gelap, lalu berkata dengan ragu tidak ada dunia lain yang lebih tinggi di sekitar wilayah bintang gelap. Bahkan jika wilayah bintang gelap meluas, itu akan sia-sia, kan? Wilayah Dark Star Domain awalnya sangat luas, kira-kira setara dengan ukuran 100 dunia atas. Wilayah Dark Star Domain memang luas, tetapi letaknya lebih jauh lagi dari dunia-dunia lain yang lebih tinggi, dipisahkan oleh miliaran mil kekosongan. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa jauh wilayah bintang gelap meluas keluar, kecil kemungkinannya untuk mencakup dunia lain yang lebih tinggi. Dalam kasus ini, perluasan wilayah bintang gelap keluar tampak agak aneh. Mengapa wilayah bintang gelap ingin berekspansi keluar? Sudahkah kau menemukan alasannya? Tanya Ye Xuan. Ji Yan menggelengkan kepala dan menjawab, tidak ada yang ditemukan. Para pengawal kegelapan telah mencoba bertukar informasi dengan dunia atas lainnya, tetapi sejauh ini, Aliansi Tujuh Alam belum menemukan alasan mengapa wilayah bintang kegelapan meluas keluar. Ye Xuan langsung menggunakan alat komunikasi alam Dewa Naga untuk menghubungi Dewa Naga berjenggot. Tanpa basa-basi, ia langsung bertanya pernahkah kau mendengar tentang wilayah bintang gelap? Siapapun yang punya telinga di Aliansi Tujuh Alam tahu tentang ini, jawab Dewa Naga berjenggot. Lalu, tahukah kau mengapa wilayah bintang gelap tiba-tiba meluas keluar? Tanya Ye Xuan. Aku benar-benar tidak tahu. Hal semacam ini belum pernah terjadi di Dark Star Domain. Setidaknya sejak Dark Star Domain muncul, ia tidak pernah meluas keluar. Apa yang terjadi kali ini sangat aneh, jawab Dewa Naga berjenggot. Ye Xuan berpikir sejenak dan bertanya lagi apakah ada hal aneh yang terjadi di sekitar wilayah bintang gelap baru-baru ini. Aku belum pernah mendengarnya, tunggu sebentar, informasi yang baru saja kita dapatkan dari alam Xingtian, konon beberapa bulan yang lalu, tak lama setelah alam minggu dikalahkan, para penjaga rahasia alam Xingtian melihat Kaisar Fei Tian muncul di luar wilayah bintang gelap. Dewa Naga berjenggot kebetulan mendengar informasi baru itu dan langsung mengatakannya. 1840